Cara membuang kemalasan dan meningkatkan motivasi belajar. Sumber diambil dari blog katakatamanfaat.blogspot.com. Sobat punya masalah yang terkait dengan motivasi belajar? Saya bertanya ini karena ada cerita yang ingin saya sharing kepada sobat. Jadinya saya ingin sharing tentang motivasi belajar siswa. Saya punya keponakan. Keponakan saya ini mempunyai beberapa teman yang kebetulan saya kenal. Ada hal yang sama yang saya temukan pada diri mereka, yaitu sama-sama mempunyai nilai rapot yang kurang bagus. Setelah saya selidiki, ala detektif partikelir tentunya, latar belakang mereka berbeda. Ada yang dari keluarga yang kurang harmonis, dia tidak mendapat perhatian yang cukup, yang membuat ia malas belajar. Ada juga yang mendapat masalah pada kesehatannya, sehingga ia sering tidak masuk, namun ia malas untuk mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. Ada pula karena faktor ekonomi, yang membuat ia kesulitan untuk membeli buku-buku pelajaran, namun malas meminjam buku temannya untuk belajar. Saya menarik benang merah dari berbagai penyebab dan latar belakang mereka. Mengapa mereka mendapati nilai rapotnya kurang bagus? Apa itu? Yaitu kemalasan. Malas dalam belajar. Menurut saya, kemalasan ini ada pada diri mereka karena kurangnya motivasi belajar pada diri mereka. Saya ulangi, karena kurangnya motivasi belajar pada diri mereka, terutama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri mereka sendiri. Jika motivasi ini ada di dalam diri mereka, mereka akan menjadi manusia tangguh dan rajin belajar, walau kesulitan menyapa. Mereka akan ingat, pada hakikatnya mereka adalah pelajar, dan tugas utama mereka adalah belajar. Salah satu dari sekian banyak indikator keberhasilan belajar adalah raport. Sehingga sobat akan temui bahwa antara motivasi dan nilai raport adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, jika motivasi tinggi, maka nilai raport juga akan tinggi. Nah, tentu sobat bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa? Saya sebagai sobat Anda semua akan sharing cara untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemauan untuk belajar. Diharapkan, sobat semua, terutama pelajar, akan mempunyai motivasi tinggi untuk rajin belajar setelah mendengar dan melaksanakan tips ini untuk meningkatkan motivasi belajar ini. Ada banyak tips tentunya untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar dan membuang jauh-jauh kemalasan dari diri kita. Namun di sini saya akan batasi 4 tips saja. Dan jika 4-empatnya ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, insya Allah motivasi kita akan tinggi untuk meningkatkan prestasi belajar. Pertama adalah dorongan eksternal. Kedua adalah menetapkan tujuan. Ketiga adalah mencari lingkungan yang mendukung tujuan. Dan keempat adalah berdoa. Sekarang kita perdalam poin nomor 1. Motivasi eksternal atau dorongan eksternal. Ini adalah motivasi yang tingkatannya di bawah motivasi internal. Walau demikian, hal ini juga perlu sebagai pelengkap dan pengingat. Contoh implementasinya adalah tulis di kertas tentang hukum kausalitas yang terkait dengan belajar. Contohnya, jika tidak belajar, aku akan mendapatkan nilai rendah. Jika belajar, aku mengerti dan hafal materi pembelajaran sehingga nilaiku akan tinggi. Jika nilai rapotku tinggi, aku akan dapat beasiswa dan bisa membahagiakan orang tua. Jika nilaiku rendah, orang tuaku akan kecewa. Dan seterusnya, dan seterusnya.
Jika sobat sudah menulis tentang hukum-hukum kausalitas itu atau sebab akibat, maka tempel di kamar sobat dan baca tulisan di atas atau baca tulisan tersebut setiap malas melanda sebagai pengingat. Tips kedua adalah menetapkan tujuan. Tulis tujuan sobat apa sebenarnya yang mau sobat capai dengan nilai yang bagus. Biasanya motivasi eksternal naik jika sobat menuliskan tujuan jangka pendek. Dan motivasi internal kita akan naik dan akan tetap tinggi jika sobat telah menemukan dan menuliskan tujuan jangka panjang. Contoh tujuan jangka pendek, misalnya mendapatkan nilai 100 pada ulangan harian pekan depan, meraih peringkat ketiga pada pembagian rapat semester ini, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh tujuan jangka panjang. Sebelum memberikan contoh tujuan jangka panjang, biarkan saya jelaskan dahulu kepada sobat tentang roadmap atau peta perjalanan hidup. Sebab tujuan jangka panjang ini terkait erat sekali dengan roadmap ini. Begini, jika sobat masih di SMP, misalnya ini, sekolah menengah pertama, dan setelah melakukan perenungan panjang, sobat telah menemukan roadmap yang jelas, maka tulislah, gambarlah roadmap sobat di kertas dan tempelkan pada dinding kamar. Mungkin sobat masih bingung. Saya akan berikan contohnya. Misalnya, sobat mau jadi network engineer dan bekerja di luar negeri. Jadi, contoh roadmap-nya atau petanya adalah sebagai berikut. Untuk menjadi network engineer, maka kita harus kuliah di jurusan teknik, terutama IT. Walau bisa juga sih lulusan yang lain. Atau juga misalnya kita harus kuliah di ITB, misalnya. Lalu untuk kuliah di ITB, maka harus sekolah di SMA favorit yang lulusannya langganan yang diterima di ITB. Misalnya, pada waktu saya SMA, ini datanya ya. Kalau untuk sekarang, saya kurang begitu update. Waktu zaman saya SMA, yang langganan masuk ITB itu adalah SMA 3 Bandung, SMA 1 Bogor, SMA 8 Jakarta, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tancapkanlah tujuan sobat untuk masuk SMA favorit tersebut. Lalu, untuk masuk ke SMAN yang saya sebutkan tadi, contohnya, nilai ujian nasional dan rapot harus tinggi. Setelah itu, agar nilai rapot tinggi, maka nilai ulangan harian, UTS, UAS, ujian praktek harus tinggi pula. Lalu, agar nilai ujian nasional tinggi dan nilai-nilai ujian yang saya sebutkan tadi tinggi, maka harus banyak latihan soal dan belajar serta memahami pelajaran. Terakhir, untuk itu semua, maka setiap hari harus belajar. Kegiatan belajar ini terbagi menjadi 2 bagian. Belajar hal yang baru yang akan dipelajari dan mengulang pelajaran yang telah didapat. Nah, untuk mendapatkan poin yang saya sebut terakhir tadi, maka setiap hari harus mengalokasikan waktu untuk melakukan aktivitas belajar. Itulah contoh roadmap yang saya maksud. Jika sobat sudah menggambarkan roadmap sobat dengan jelas dan rinci dan menempelkannya pada dinding kamar sehingga sobat dapat melihatnya setiap hari, maka motivasi intrinsik internal atau motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri akan tumbuh dan terjaga. Motivasi inilah yang kata orang-orang istilahkan sebagai long term, jangka panjang, dan akan tetap ada di dalam diri sobat. Selanjutnya adalah mencari lingkungan yang mendukung tujuan. Orang yang mempunyai motivasi yang kuat, terkadang motivasinya melemah disebabkan tinggal atau bergaul dengan lingkungan yang salah. Jika sobat mendapat peringkat yang berada di bawah, maka jadikanlah karib orang yang mempunyai peringkat yang tinggi dan yang mempunyai motivasi tinggi dalam belajar. Tapi ingat, ini bukanlah
Sobat tidak boleh berteman dengan orang yang sama-sama di bawah dan hanya berteman dengan orang pintar saja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tetaplah berteman, menyapa, bergaul dengan mereka. Namun yang sobat jadikan karib atau kawan dekat atau sahabat adalah orang yang mempunyai motivasi tinggi yang tadi. Kesimpulannya, dengan siapa saja boleh berteman, namun hanya orang-orang terpilihlah yang sobat harus jadikan karib atau sahabat. Terutama karib yang satu visi dan misi alias satu tujuan. Pengalaman saya ketika di SMA dulu, kelompok kami saling mengirimkan SMS nasihat tentang kebaikan. Jika ada salah satu dari kami yang tidak beraktivitas positif di sekolah, pastilah ada karib yang mengingatkan dan mengajak kepada kegiatan yang bermanfaat. Jadi sobat sudah mengerti kan? Selanjutnya adalah berdoa. Tips nomor 4 ini adalah tips pamungkas dan tips terpenting. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah, suka berbolak-balik, kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah. Karena Allah Maha Kuat. Oleh karena itu, kita meminta kekuatan untuk tetap dalam semangat yang tinggi dalam belajar. Meminta hanya kepada Allah. Sobat, itulah 4 tips dari saya bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar beserta contohnya pada keseharian. Sekarang, sobat sudah tahu tipsnya. Dan sebaik-baik orang yang belajar adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi sobat sudah dapat mempraktekannya. Saya ingatkan lagi ya sobat, agar rajin belajar dan berprestasi tinggi di sekolah, sobat dapat melaksanakan tips ini. Berdoa kepada Allah, lalu tulis hukum sebab akibat kausalitas yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memperkuat motivasi eksternal. Lalu tetapkan tujuan dan cari lingkungan yang mendukung serta berinteraksilah secara positif di sana. Selamat mempraktekkan tips ini ya sobat. Jangan lupa kunjungi blog kata-kata manfaat untuk mendapatkan tips lainnya. Jika sekiranya sobat merasa terinspirasi dengan video ini, silahkan share tips ini kepada karib atau orang yang sobat cintai, sehingga sobat bersama mereka sama-sama berjalan menuju kebaikan dan mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar. Ini adalah versi video dari artikel pada blog kata-kata-manfaat.blogspot.com. Jika sobat ingin membaca teksnya, silakan kunjungi blog tersebut. Atau sobat bisa klik URL atau alamat yang ada pada deskripsi di bawah.